Malam itu, Jakarta menjadi pusat perhatian dunia. Ribuan lampu sorot menembus langit yang sedikit mendung, sementara layar raksasa menampilkan wajah Gibran, sang wakil presiden muda yang baru saja naik ke panggung utama. Sorak-sorai penonton bercampur dengan dentuman musik modern, menambah suasana tegang sekaligus penuh harapan. Semua mata tertuju padanya, menanti kalimat pertama yang akan keluar dari bibirnya. Gibran berdiri tegak, setelan jas abu-abu muda membalut tubuhnya dengan rapi. Senyumnya tipis, seakan menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pidato politik biasa. Ia menghela napas dalam-dalam, memandang kerumunan yang tak henti meneriakkan namanya. Malam itu, bukan hanya rakyat Indonesia yang menyaksikan, tetapi juga jutaan pasang mata di seluruh dunia melalui siaran langsung. Kita memasuki era baru, ucapnya lantang, suaranya menggema melalui pengeras suara. Kalimat itu seakan menjadi gong pembuka dari sesuatu yang tidak biasa. Orang-orang di barisan depan menundukkan kepala, penasaran dengan arah pembicaraan yang terasa berbeda dari pidato-pidato pejabat kebanyakan. Gibran kemudian melanjutkan, 5 tahun ke depan, Indonesia tidak hanya bicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Saya berjanji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan baru. Bukan sekadar janji kampanye, melainkan rencana yang sudah matang. Suasana sontak riuh, sebagian bertepuk tangan, sebagian lain terdiam karena merasa target itu terlalu fantastis untuk dicerna. Di balik layar, para analis politik saling berpandangan. Sebagian tersenyum kecut, sebagian lain sibuk menulis di laptop mereka untuk mengirimkan opini ke media. Mustahil, gumam seorang pengamat senior. Namun, ada juga yang berbisik, kalau benar-benar bisa, ini akan mengubah wajah bangsa. Gibran tidak berhenti di situ. Ia menegaskan bahwa pekerjaan yang akan ia ciptakan tidak hanya dalam bentuk pabrik atau sawah, melainkan juga pada sektor yang sering diremehkan, ekonomi digital dan industri kreatif. Anak-anak muda kita setiap hari berkutat dengan gawai. Saatnya menjadikan itu bukan candu, tetapi pintu rezeki, katanya, membuat banyak orang mengangkat alis. Sebagian hadirin menatap skeptis, membayangkan anak-anak muda yang selama ini hanya terlihat asyik bermain TikTok atau YouTube. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tulang punggung ekonomi? Namun, Gibran sudah menyiapkan strategi. Ia tahu dunia sedang bergeser, dan Indonesia tidak boleh ketinggalan. Kamera televisi menyorot wajah-wajah anak muda di kerumunan. Mereka tampak lebih bersemangat dibandingkan orang-orang tua di kursi VIP. Beberapa di antara mereka bahkan langsung menyalakan siaran langsung di ponsel, membagikan pidato itu kepada pengikut mereka di media sosial. Malam itu, kata-kata Gibran viral bahkan sebelum ia turun dari panggung. Ini bukan tentang saya, lanjutnya dengan nada penuh keyakinan. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana setiap orang, dari Sabang sampai Merauke, punya kesempatan yang sama untuk berkarya, berkreasi, dan mendapatkan penghidupan yang layak. Suaranya terdengar bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena keyakinan yang mendalam. Saat pidato berakhir, tepuk tangan bergemuruh memenuhi udara. Beberapa orang masih ragu, namun lebih banyak lagi yang merasa terinspirasi. Malam itu, janji seorang wakil presiden muda tercatat dalam sejarah. Janji yang akan menguji seberapa jauh Indonesia bisa melangkah, dan seberapa kuat seorang Gibran mampu mewujudkan mimpinya untuk menghidupkan 19 juta jiwa melalui lapangan pekerjaan baru. Sorotan lampu di panggung besar sudah padam, namun gema pidato Gibran masih membekas di hati banyak orang. Keesokan harinya, berbagai media sibuk membahas angka yang ia sebutkan malam itu. 19 juta pekerjaan, apa bukan mimpi di siang bolong? Tulis salah satu headline surat kabar. Namun di balik komentar sinis, diam-diam muncul rasa penasaran, seperti apa wujud nyata dari janji tersebut. Jawabannya perlahan mulai terlihat ketika Gibran mengumumkan pembentukan lembaga baru bernama Kreatif Nusantara. Bukan sekadar birokrasi kaku, lembaga ini dirancang sebagai wadah ekosistem digital. Di dalamnya, pemuda-pemudi dari berbagai penjuru negeri mendapat kesempatan untuk belajar menguasai dunia kreatif, mulai dari produksi konten, penyuntingan video, pemasaran digital, hingga pengembangan aplikasi. Kantor Pusat Kreatif Nusantara dibuka di Solo, kota kelahiran Gibran. Gedung itu jauh dari kesan formal, dinding-dindingnya dipenuhi mural karya seniman lokal, ruang-ruangnya terbuka dengan bin bak berwarna-warni,
dan setiap sudut dipenuhi layar interaktif. "Ini bukan kantor, ini rumah ide," ujar Gibran saat meresmikan. Anak muda yang hadir langsung merasa nyaman, seolah mereka sedang memasuki ruang bermain raksasa. Program ini segera viral, pendaftaran online membludak, server beberapa kali mengalami gangguan karena jutaan orang ingin mencoba peruntungan. Di media sosial, tagar-tagar kreatif Nusantara menjadi trending, memicu obrolan hangat di kalangan generasi muda. Banyak yang bercanda bahwa cita-cita baru anak sekolah bukan lagi menjadi dokter atau PNS, melainkan menjadi YouTuber yang bisa mengangkat nama Indonesia. Namun Gibran tahu, langkah awal saja tidak cukup. Ia menggandeng berbagai perusahaan teknologi global untuk menanamkan investasi besar. TikTok, YouTube, hingga Meta membuka pusat produksi di Indonesia, lengkap dengan fasilitas modern dan jaringan distribusi konten ke seluruh dunia. "Kalau talenta kita hebat, kenapa harus ke luar negeri? Biarkan dunia yang datang ke sini," katanya dengan nada penuh keyakinan. Pelatihan demi pelatihan digelar di banyak kota. Di Surabaya, ratusan peserta belajar cara mengemas UMKM lokal agar viral di media sosial. Di Makassar, para remaja mempelajari dasar-dasar animasi 3D. Di Bandung, kelompok kreator musik digital membuat studio mini dengan alat yang selama ini hanya dimiliki industri besar. Semua itu lahir dari dukungan kreatif Nusantara yang menyediakan dana, mentor, dan infrastruktur. Di sela-sela program, Gibran sering menyelinap tanpa pengawalan ketat untuk menyaksikan langsung semangat peserta. Ia mendapati seorang anak desa dari Kalimantan yang baru pertama kali keluar kampungnya, kini sibuk mengedit video tentang kerajinan rotan. "Dulu saya tidak tahu harus kerja apa. Sekarang saya ingin bikin channel tentang budaya Dayak," ucap pemuda itu penuh semangat. Gibran hanya tersenyum, hatinya hangat. Sementara itu, di Jakarta, para pengamat ekonomi mulai mengubah nada komentar mereka. Grafik pertumbuhan lapangan kerja di sektor digital menunjukkan kenaikan signifikan. Dari hanya ribuan, kini ratusan ribu orang sudah mendapatkan penghasilan melalui dunia kreatif. Meskipun masih jauh dari target, sinyal awal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa ide gila itu tidak sebatas retorika. Keberhasilan awal tersebut membuat Gibran semakin percaya diri. Ia mulai mengatur rencana jangka panjang, bukan hanya melahirkan kreator individu, tetapi membangun ekosistem yang melibatkan fotografer, penulis naskah, manajer media sosial, hingga pengrajin lokal. Semua orang punya peran, semua bisa ikut menikmati hasilnya. Namun, di balik euforia, tantangan pun mengintai. Ada pihak-pihak yang merasa tersisih, terutama industri lama yang khawatir kehilangan tenaga kerja. Sebagian kalangan menuding bahwa dunia kreator hanya cocok untuk segelintir orang berbakat, bukan solusi massal. Gibran menyadari, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, menatap peta Indonesia yang terpasang besar di dinding. Di tiap titik kota, ia membayangkan jutaan mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. "Kita harus membuktikan bahwa semua orang bisa menjadi bagian dari perubahan," gumamnya lirih. Dan dari sanalah babak baru dimulai, perjalanan menuju revolusi digital yang akan mengguncang bukan hanya negeri ini, tetapi juga dunia. Berbulan-bulan setelah berdirinya Kreatif Nusantara, dampak nyata mulai terlihat. Ribuan anak muda kini tidak lagi bingung mencari kerja di kota besar, mereka justru menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dari layar ponsel. Program pelatihan yang tersebar di berbagai daerah melahirkan generasi baru, para TikToker dan YouTuber yang menjadikan kamera sederhana sebagai alat perjuangan. Kerja sama besar dengan TikTok dan YouTube resmi diumumkan di Jakarta. Dalam konferensi pers megah, kedua perusahaan itu menyatakan komitmen membuka pusat produksi konten di Indonesia. "Negeri ini bukan hanya pasar, tetapi juga pusat talenta," ujar seorang eksekutif asing. Kata-katanya langsung disambut sorak-sorai anak muda yang hadir. Mereka merasa mimpinya kini memiliki jalan nyata. Di tengah antusiasme itu, lahirlah wajah-wajah baru yang mendadak terkenal. Seorang pemuda dari Lombok membuat konten tentang kehidupan nelayan, lengkap dengan pemandangan laut biru yang menawan. Videonya ditonton jutaan kali, memicu lonjakan wisatawan. Sementara di Jawa Tengah, seorang ibu rumah tangga mengunggah resep sederhana lewat TikTok, dan tiba-tiba produk sambalnya laris hingga ke luar negeri. Gibran memantau perkembangan itu dengan seksama.
Ia tersenyum ketika laporan menunjukkan peningkatan omset UMKM akibat promosi digital. Inilah bukti bahwa hiburan bisa menjadi pintu rezeki, katanya dalam rapat terbatas. Ia menolak anggapan bahwa menjadi kreator hanyalah permainan. Bagi Gibran, setiap konten adalah jembatan yang menghubungkan produk lokal dengan pasar global. Meski begitu, jalan tidak selalu mulus. Di dunia maya, muncul suara-suara sinis yang menuduh para kreator hanya mencari sensasi. Apa jadinya bangsa kalau anak mudanya hanya menari di depan kamera? Sindir seorang politikus oposisi. Kritik itu tersebar luas, memicu perdebatan sengit di televisi dan media sosial. Gibran tidak terpancing emosi. Ia memilih membalas dengan data. Dalam 1 tahun, lebih dari 1,5 juta orang berhasil memperoleh penghasilan stabil dari konten digital. Rantai ekonomi terbentuk, editor, fotografer, desainer grafis, hingga kurir logistik ikut kecipratan rezeki. Ini bukan sekadar menari, ini industri masa depan, tegasnya dalam salah satu wawancara. Semakin banyak yang percaya, semakin besar pula arus dukungan. Mahasiswa, pelajar, hingga pengangguran ikut mendaftar ke program pelatihan baru. Kampus-kampus mulai membuka jurusan khusus tentang industri kreatif, dan perusahaan-perusahaan besar mencari cara bekerja sama dengan para TikToker yang viral. Dunia kerja berubah lebih cepat dari yang diperkirakan. Kisah sukses pun bermunculan di berbagai tempat. Di Papua, sekelompok remaja membuat konten tentang tari tradisional, lalu diundang tampil di festival internasional. Di Aceh, seorang mantan buruh kasar kini menjadi YouTuber yang membagikan kisah perjuangannya, sekaligus memberi semangat pada banyak orang. Setiap cerita menjadi bukti bahwa jalan baru untuk sejahtera memang benar-benar terbuka. Masyarakat mulai sadar, industri digital bukan hanya milik generasi kota. Desa-desa pun ikut merasakan dampaknya. Produk kerajinan tangan, hasil tani, hingga destinasi wisata kecil bisa dikenal luas berkat satu video singkat yang viral. Dunia seakan menyusut, yang jauh kini terasa dekat, yang kecil bisa terlihat besar. Di sisi lain, Gibran mulai menekankan pentingnya etika digital. Ia tak ingin revolusi ini hanya menghasilkan popularitas tanpa arah. Kreatif Nusantara meluncurkan modul khusus tentang tanggung jawab kreator, bagaimana menyampaikan pesan positif, mendidik, sekaligus tetap menghibur. Kita ingin bukan hanya kreator, tapi juga panutan, ucapnya dalam forum dengan ribuan peserta. Malam-malam Gibran semakin padat. Dari balik ruang kerjanya, ia membaca kisah para peserta program yang berhasil mengubah hidup. Ada rasa lega, namun juga beban baru. Target 19 juta pekerjaan masih jauh, tetapi arus besar sudah bergerak. Gelombang konten kreator tak bisa lagi dihentikan, dan Indonesia berada di tengah pusaran itu. Revolusi TikToker baru saja dimulai, dan dunia menatap dengan rasa takjub. Indonesia yang dulu dikenal sebagai negara penonton, kini mulai berdiri sebagai negara pencipta. Sebuah babak sejarah sedang ditulis, dengan kamera ponsel sebagai pena, dan layar kecil sebagai kertasnya. Kebangkitan industri kreator di Indonesia memang memikat jutaan orang, tetapi juga menyalakan api kritik yang semakin membesar. Di parlemen, sejumlah politisi menuduh program kreatif Nusantara hanya buang-buang anggaran. Bangsa ini butuh pabrik, bukan joget di depan kamera, sindir salah satu tokoh oposisi saat rapat terbuka. Ucapannya disambut riuh tawa sebagian anggota dewan, namun juga menimbulkan gelombang perdebatan di masyarakat. Media arus utama ikut menyebarkan nada sinis. Artikel opini berjudul, "Apakah Indonesia mau jadi bangsa TikToker?" terpampang di halaman depan koran nasional. Tak butuh waktu lama, tulisan itu menuai kontroversi di media sosial. Sebagian netizen membela, sebagian lagi mencemooh. Gibran menyimak semuanya tanpa menampakkan wajah gusar. Ia tahu, skeptisisme adalah bagian dari perjalanan. Di lapangan, ribuan anak muda justru semakin bersemangat. Mereka merasa sedang membuktikan diri bahwa pilihan hidup sebagai kreator bukan sekadar hobi, melainkan profesi. Di sebuah studio sederhana di Yogyakarta, belasan remaja memproduksi konten edukasi sejarah lokal. Kalau dulu orang malas belajar sejarah, sekarang mereka menontonnya di TikTok, kata seorang kreator muda penuh bangga. Namun, tekanan politik semakin gencar. Demonstrasi kecil muncul di depan kantor kreatif Nusantara, dipimpin oleh kelompok yang menganggap program itu menyesatkan generasi muda.
Spanduk bertuliskan, "Stop pekerjaan semu," terbentang lebar. Kamera televisi merekam, dan publik pun terbelah antara mendukung dan menolak. Gibran menanggapi dengan langkah tak biasa. Ia tidak membalas dengan pidato panjang, melainkan mengundang para pengkritik ke sebuah forum terbuka. Di sana, ia menghadirkan ratusan kreator yang telah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Seorang perempuan dari Sumatera bercerita bagaimana ia mampu menggaji 5 karyawan untuk mengelola bisnis makanan berkat promosi viral. Suasana forum yang awalnya panas perlahan mencair. "Ini bukan tentang joget," tegas Gibran, suaranya tenang namun menusuk. "Ini tentang rantai ekonomi baru. Setiap video yang viral, setiap konten yang ditonton jutaan orang, melibatkan editor, fotografer, pengrajin, hingga pedagang kecil. Mereka semua adalah bagian dari sistem ini." Kalimat itu membuat sebagian besar hadirin terdiam. Meski demikian, kritik tidak sepenuhnya hilang. Sebagian kalangan tetap berpegang pada pandangan lama bahwa pekerjaan sejati harus berbasis industri fisik. Gibran tidak mencoba memaksa, ia memilih membiarkan waktu yang menjawab. Sementara itu, data demi data terus ia publikasikan secara terbuka, grafik pengangguran menurun, omset UMKM naik, dan ribuan desa mulai terhubung dengan pasar digital. Perlahan, publik mulai melihat kenyataan. Kisah sukses kreator dari berbagai penjuru negeri menghiasi layar televisi. Ada yang mampu membangun sekolah gratis dengan penghasilan konten, ada pula yang memperkenalkan budaya daerah hingga dikenal di mancanegara. Cerita-cerita ini menjadi amunisi yang lebih kuat daripada 1000 pernyataan politik. Di balik semua hiruk-pikuk, Gibran sadar pertarungan sebenarnya bukan hanya melawan kritik, melainkan melawan kebiasaan lama. Ia ingin bangsa ini berhenti meremehkan potensi baru. Malam-malam panjang ia habiskan menyusun strategi agar revolusi digital tidak hanya sekadar tren, tetapi bertahan sebagai fondasi ekonomi nasional. Para penasihatnya sering mengingatkan agar ia lebih berhati-hati, karena tekanan politik bisa saja menjatuhkan kariernya. Namun Gibran menjawab singkat, "Kalau kita takut pada kritik, kita tidak akan pernah bergerak maju." Sikapnya yang tenang tapi kokoh membuat banyak anak muda semakin percaya bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Hari-hari berikutnya, forum diskusi di kampus, seminar nasional, hingga ruang obrolan daring dipenuhi topik serupa, apakah pekerjaan kreator benar-benar masa depan bangsa? Perdebatan itu justru memperluas kesadaran. Semakin banyak yang penasaran, semakin banyak pula yang mencoba. Seakan kritik yang awalnya bermaksud melemahkan justru mempercepat laju gerakan. Perang skeptis belum berakhir, tetapi satu hal jelas, api perubahan sudah terlanjur menyala. Gelombang kreator tak bisa lagi dihentikan oleh sindiran atau ejekan. Indonesia telah memulai bab baru, dan meski jalan dipenuhi kerikil, langkah kaki jutaan orang semakin mantap menapaki masa depan digital. Setelah gelombang kritik mulai mereda, Gibran menatap peta besar Indonesia di ruang kerjanya. Matanya berhenti pada titik-titik kecil yang mewakili desa-desa terpencil. Ia sadar, revolusi kreator tidak boleh berhenti di kota besar. Jika ingin menjangkau target jutaan pekerjaan, maka pintu digital harus dibuka sampai ke kampung paling jauh. Dari situlah lahir gagasan baru, program Desa Kreator. Program ini tidak hanya sekadar pelatihan, melainkan pembangunan ekosistem lengkap. Setiap desa akan memiliki studio mini dengan kamera sederhana, komputer untuk mengedit video, dan akses internet gratis yang dijamin pemerintah. Anak-anak muda yang biasanya merantau ke kota kini diberi kesempatan untuk berkarya dari kampung halamannya sendiri. "Kita tidak hanya mengirim uang dari kota ke desa, kita membawa dunia masuk ke desa," ucap Gibran dalam peluncuran resmi. Peluncuran pertama dilakukan di sebuah desa nelayan di Sulawesi Utara. Warga berkumpul di balai desa, menyaksikan layar besar menayangkan sambutan singkat dari Wakil Presiden. Suasana berubah haru ketika seorang remaja desa berusia 17 tahun memegang kamera untuk pertama kalinya. "Dulu saya kira HP hanya buat main game. Sekarang saya ingin bercerita tentang laut kita," katanya dengan suara gemetar, membuat hadirin terharu. Dampaknya terasa cepat. Dalam hitungan bulan, banyak konten dari desa-desa kecil mulai menghiasi lini masa media sosial. Video tentang tarian adat Toraja, budidaya rumput laut di Maluku, hingga cerita petani kopi di Flores menjadi tontonan jutaan orang. Tiba-tiba, daerah-daerah yang dulu nyaris tidak terdengar kini menjadi sorotan nasional bahkan internasional.
Para wisatawan asing mulai berdatangan ke desa-desa yang viral. Mereka penasaran dengan keindahan yang ditampilkan dalam video singkat berdurasi 1 menit. Ekonomi lokal pun bergerak. Homestay sederhana ludes dipesan, warung makan tradisional dipenuhi tamu, dan para pengrajin lokal menerima pesanan lebih banyak dari sebelumnya. Semua ini lahir dari kamera ponsel dan semangat berbagi cerita. Di Jawa Barat, sebuah kelompok ibu-ibu PKK menggunakan studio desa untuk membuat tutorial memasak tradisional. Awalnya hanya ditonton tetangga, kini mereka memiliki jutaan pengikut dan berhasil menjual produk makanan kering ke seluruh Nusantara. Kami tidak pernah membayangkan bisa dikenal sampai Kalimantan. Semua berawal dari video sederhana, ungkap salah seorang ibu dengan mata berbinar. Namun keberhasilan itu tidak datang tanpa hambatan. Banyak desa menghadapi kendala listrik terbatas, jaringan internet yang tidak stabil, dan minimnya keterampilan teknologi. Kreatif Nusantara mengirim tim teknis untuk mendampingi langsung, membangun menara internet tambahan, dan mengadakan pelatihan sabar penuh kesederhanaan. Semangat gotong royong desa kembali terasa, kali ini dalam bentuk digital. Gibran menyempatkan diri turun langsung ke lapangan. Dalam kunjungan ke sebuah desa di Nusa Tenggara Timur, ia disambut dengan tarian adat. Ia duduk di atas tikar bambu bersama anak-anak muda desa, mendengar cerita mereka tentang bagaimana dunia luar kini mengenal hasil bumi mereka berkat video singkat. Dulu kami tidak pernah terpikir bisa jual ke luar negeri. Sekarang rumput laut kami sampai ke Jepang, ujar seorang pemuda bangga. Momen itu membuat Gibran terdiam sejenak. Baginya, ini bukan sekadar angka statistik dalam laporan resmi, melainkan nyawa nyata yang hidup kembali. Ia melihat wajah-wajah yang dulu mungkin terjebak dalam kemiskinan, kini memiliki harapan baru. Harapan yang lahir dari kreativitas, bukan belas kasihan. Kabar tentang desa kreator menyebar cepat. Banyak kepala desa berlomba-lomba mengajukan diri untuk masuk dalam program. Mereka tidak ingin ketinggalan gelombang besar ini. Kalau desa tetangga bisa viral, kenapa kita tidak? Begitu alasan sederhana yang mendorong persaingan sehat. Seiring waktu, ribuan desa berubah menjadi pusat konten kreatif. Anak-anak muda tidak lagi malu tinggal di kampung. Justru mereka bangga, karena dunia kini bisa melihat keindahan yang selama ini tersembunyi. Dari sawah, laut, hutan, hingga jalanan kecil di pedalaman, semua memiliki cerita yang layak ditonton. Desa kreator akhirnya menjadi tonggak penting dalam perjalanan Gibran mencapai target besarnya. Ia membuktikan bahwa teknologi bukan hanya milik orang kota, melainkan milik semua. Dari desa-desa inilah, revolusi digital menemukan jiwanya, sederhana, tulus, dan membumi. 4 tahun setelah pidato bersejarah itu, Indonesia berubah drastis. Angka-angka yang dulu dianggap omong kosong kini menjelma kenyataan. Laporan resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 19 juta pekerjaan baru telah tercipta, sebuah capaian yang membuat para pengkritik paling keras pun terdiam. Dunia internasional menoleh ke Indonesia, bertanya-tanya bagaimana sebuah negara berkembang mampu melahirkan revolusi sebesar itu hanya dalam waktu singkat. Gelombang pertama datang dari para kreator digital yang tumbuh di kota-kota besar. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan, jutaan anak muda menyalurkan energi mereka ke dunia maya. Setiap konten viral memunculkan lapangan kerja baru, ada yang menjadi manajer, ada yang membuka jasa editing, ada pula yang mendirikan perusahaan rintisan khusus untuk mendukung produksi konten. Gelombang kedua mengalir deras dari desa-desa. Program desa kreator yang awalnya hanya percobaan kini berkembang menjadi gerakan nasional. Ribuan kampung memiliki studio sederhana, dan setiap minggu selalu ada kisah baru tentang pemuda desa yang sukses menembus pasar internasional. Produk yang dulu hanya berputar di pasar tradisional kini bisa dibeli oleh pelanggan di Tokyo, New York, bahkan Dubai. Industri turunan pun ikut berkembang pesat. Perusahaan telekomunikasi berlomba memperluas jaringan internet, produsen kamera lokal bermunculan, hingga toko-toko kecil yang menjual peralatan syuting kebanjiran pesanan. Tidak hanya pekerjaan langsung, tapi juga rantai panjang yang melibatkan puluhan sektor ikut hidup kembali. Di dunia pendidikan, perubahan ini juga terasa. Banyak kampus membuka jurusan baru terkait ekonomi digital, desain multimedia, dan kewirausahaan kreatif. Para dosen yang sebelumnya mengajar teori klasik ini harus menyesuaikan dengan realitas lapangan.
Mahasiswa diajak membuat proyek nyata, bukan sekadar skripsi. Banyak dari mereka yang bahkan sudah menghasilkan uang sebelum lulus. Keberhasilan itu melahirkan rasa percaya diri kolektif. Anak muda yang dulu merasa minder karena tinggal di kampung kecil kini bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Mereka tidak lagi sekadar menjadi konsumen konten dari luar negeri, melainkan pencipta yang disegani. Indonesia perlahan dijuluki negara kreator oleh media asing. Namun, gelombang besar ini juga membawa tantangan baru. Ketika jumlah kreator bertambah, persaingan semakin ketat. Tidak semua bisa viral, dan tidak semua konten mampu bertahan lama. Gibran menyadari hal itu, sehingga ia mendorong lahirnya regulasi yang adil agar ekosistem tetap sehat. Kreatif Nusantara pun menyiapkan program keberlanjutan, memastikan tidak ada yang ditinggalkan dalam arus deras perubahan. Meski begitu, cerita sukses jauh lebih banyak daripada kegagalan. Seorang nelayan di Aceh yang dulu hidup pas-pasan kini memimpin koperasi berkat konten edukasi tentang laut. Seorang siswi SMA di Kalimantan mampu membiayai sekolahnya sendiri dengan membuat video edukasi matematika. Dari barat ke timur, kisah nyata itu terus mengalir, menjadi bukti bahwa gelombang 19 juta bukan sekadar angka di atas kertas. Ketika angka resmi diumumkan, rakyat tumpah ruah di jalan. Mereka merayakan keberhasilan dengan rasa bangga yang jarang sekali dirasakan bangsa ini. Bendera merah putih berkibar di berbagai daerah, bukan karena hari kemerdekaan, melainkan karena keberhasilan bersama yang lahir dari kerja keras seluruh rakyat. Gibran menatap perayaan itu dengan hati bergetar. Ia teringat malam ketika berdiri di panggung dengan janji yang banyak dianggap mustahil. Kini, janji itu sudah tertunaikan. Namun ia sadar, pencapaian ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Di dalam benaknya, ia melihat masa depan Indonesia sebagai pusat kreativitas dunia. Bukan hanya penonton, tapi juga produsen ide, budaya, dan teknologi. Gelombang 19 juta pekerjaan hanyalah fondasi, sedangkan bangunan besar bernama Indonesia Digital Kreatif masih harus terus dibangun. Dan dari titik itu, sejarah menuliskan sesuatu yang luar biasa, bangsa yang dulu dipandang sebelah mata kini berhasil menunjukkan bahwa mimpi besar bisa terwujud, asal ada keberanian untuk melangkah. Gelombang 19 juta jiwa telah bangkit, dan arusnya akan terus mengalir ke masa depan. Langit senja Jakarta merona keemasan ketika Gibran berdiri di beranda Istana Wapres. Suara riuh dari jalanan masih terdengar, perayaan rakyat belum sepenuhnya reda sejak diumumkan pencapaian 19 juta lapangan kerja. Dari tempatnya berdiri, ia menyadari bahwa angka itu bukan sekadar catatan statistik, melainkan wajah-wajah penuh harapan yang kini berani menatap masa depan. Para penasihat sering menyebut capaian ini sebagai keajaiban ekonomi digital, tetapi Gibran tidak pernah menganggapnya sebagai keajaiban. Baginya, semua itu hasil keberanian rakyat untuk beradaptasi, ditopang oleh kebijakan yang memberi ruang bagi kreativitas. Ia hanyalah penggerak awal, sedang mesin utamanya adalah jutaan anak muda yang berani mencoba. Di ruang kerjanya, sebuah laporan tebal tergeletak. Laporan itu berisi evaluasi program kreatif Nusantara 5 tahun terakhir. Tertera jelas bahwa dampaknya tidak hanya pada ekonomi, melainkan juga pada sosial dan budaya. Angka kemiskinan menurun drastis, tingkat literasi digital melonjak, dan yang lebih membanggakan, kepercayaan diri generasi muda Indonesia mencapai puncaknya. Namun, sejarah tidak berhenti pada angka. Ia tahu bahwa setiap capaian harus diwariskan agar tidak lenyap ditelan zaman. Maka Gibran mulai merancang peta jalan jangka panjang, pusat pelatihan kreator di setiap provinsi, dana abadi bagi inovasi digital, serta kemitraan global yang memastikan Indonesia tetap berada di garis depan industri kreatif dunia. Dalam sebuah pertemuan internasional, pemimpin dari berbagai negara mendekatinya. Mereka ingin belajar tentang strategi Indonesia menciptakan lapangan kerja melalui ekosistem digital. Bagi Gibran, momen itu terasa seperti pembalikan sejarah. Indonesia yang dulu banyak belajar dari luar, kini menjadi guru bagi bangsa lain. Di sisi lain, ia juga tidak melupakan suara-suara kritis. Beberapa kalangan menilai ledakan konten digital berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti kecanduan media sosial atau banjir informasi palsu.
Gibran menanggapinya dengan serius. Ia mendorong regulasi baru yang menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial, agar kreativitas tetap sehat dan memberi manfaat. Rakyat kecil tetap menjadi pusat perhatiannya. Dalam kunjungan ke sebuah desa di Flores, Gibran disambut oleh puluhan anak yang kini bisa sekolah berkat usaha orang tua mereka di dunia digital. Seorang ibu bercerita bahwa hidupnya berubah setelah menjual kerajinan melalui platform daring, sementara suaminya bekerja sebagai editor video untuk konten kreator dari kota. Air mata bahagia di wajah mereka menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat bisa menyentuh hingga ke pelosok negeri. Waktu berlalu, dan masa jabatannya perlahan mendekati akhir. Desakan agar ia maju ke panggung politik yang lebih tinggi semakin kuat. Namun Gibran memilih rendah hati. Baginya, meninggalkan warisan yang kokoh lebih penting daripada ambisi pribadi. Ia ingin memastikan sistem yang dibangun tetap berjalan, siapapun pemimpin berikutnya. Ketika akhirnya berdiri di hadapan rakyat untuk pidato perpisahan, suasana begitu hening. Ia tidak berbicara dengan gaya meledak-ledak, melainkan dengan nada penuh ketulusan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menjadi bagian dari perubahan besar. Saya hanya membuka jalan, katanya, tapi kalianlah yang berlari di atasnya. Pidato itu disambut tepuk tangan panjang yang menggema hingga keluar gedung. Banyak yang meneteskan air mata, bukan karena perpisahan, melainkan karena rasa bangga telah menjadi saksi perubahan bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, rakyat merasa benar-benar diakui sebagai penggerak utama bangsa. Malam itu, di kediaman pribadinya, Gibran duduk bersama keluarga. Ia tersenyum kecil, menatap anak-anaknya yang kini tumbuh di era digital yang lebih cerah. Dalam hati, ia berharap generasi mendatang tidak hanya menikmati hasil, tapi juga berani melanjutkan perjuangan. Ia tahu perjalanan bangsa ini masih panjang, namun fondasi sudah tertanam kuat. Dan demikianlah warisan sang wapres tercatat dalam sejarah. Bukan hanya sebagai politisi, melainkan sebagai sosok yang menyalakan bara semangat jutaan jiwa. Legasi itu hidup di setiap konten kreator yang berkarya, di setiap desa yang bangkit, dan di setiap mimpi anak bangsa yang kini berani melangkah. Gelombang 19 juta pekerjaan telah berubah menjadi lautan harapan tak terbatas.